Positif. Semuanya hari ini hadir. Siapa yang biar yang tidak hadir? Siapa yang hari ini tidak ada kan? Oh iya ya. Ya oke. Nah itu ya, terima kasih Ibu Uci atas respon yang sangat biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Saya Rizka Yuni Prihatin SPDI, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kulon Progo. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan dan pengimbasan budaya positif. Kegiatan pada aksi nyata ini yaitu saya lakukan yang pertama, pengimbasan kepada Bapak Ibu Guru, yang kedua, pembuatan keyakinan kelas, yang ketiga, penerapan segitiga restitusi, yang keempat, penerapan budaya religius di sekolah, yang kelima, pembuatan poster dan ditempel di kelas-kelas. Selamat menyaksikan videonya sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya sehingga pada siang hari ini kita diberikan nikmat sehat bisa berkumpul dalam acara pada siang hari ini. Shalawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati semuanya, hari ini saya mau menyampaikan tentang pengimbasan disiplin positif di sekolah. Ini merupakan tugas aksi nyata saya di modul 1.4. Jadi di guru penggerak itu kita mendapatkan materi tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif itu apa saja? Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada restitusi, ada segitiga restitusi. Nah, apa itu? Nanti saya akan menyampaikan, semoga selesai dalam 60 menit ke depan. Saya yakin Bapak Ibu sudah memahami semuanya. Tetapi mari kita belajar bersama-sama karena di sekolah itu berbeda-beda keadaannya. Mungkin nanti kita bisa sharing bersama bagaimana keadaannya. Nah, di kegiatan guru penggerak itu selain kita diajari ini, kita juga diajari narsis foto-foto di depan, ada foto-foto sih kudu kita bahagia. Walaupun ya bahagia sekali. Bahagia sekali. Seorang pendidik, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Tadi ya sudah sama seperti topik tadi. Kemudian ini jelentrengannya, banyaknya disiplin positif ini dikeluarkan oleh Dr. William Glasser. Jadi ada berbagai macam penjabaran dari disiplin positif. Ini nanti tak share saja, Bapak Ibu bisa membaca karena ini cilik-cilik. Kemudian yang pertama kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa sih makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau di sekolahan itu misalnya ada peraturan sekolah, itu yang ibaratnya ke disiplin. Kemudian kalau di tingkat guru agama ada pembiasaan, ada sholat zuhur, sholat duha. Itu sebenarnya untuk disiplin loh. Di tempat Bapak Ibu sama nggih? Oke. Nah, itu disiplin itu sana
Kalau di sini itu bahasa Indonesia seperti itu. Sebenarnya kita sudah melakukannya setiap hari. Kadang kita tidak tahu, oh ini toh disiplin. Disiplin dengan ketidaknyamanan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan antara disiplin dengan ketidaknyamanan. Misalnya harus datang jam 7, murid datang jam 7.10, kan jadi tidak nyaman. Nah, disiplin biasanya menyebabkan ketidaknyamanan pada murid atau juga pada guru. Kita ada istilah jadi orang nyaman seperti itu kesana. Nah, disiplin positif itu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri. Ini sebenarnya arahnya disiplin ke arah pieta caranya anak menumbuhkan kesadaran diri. Kemudian disiplin positif lebih ke arah disiplin diri. Kemudian dapat membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal dan bukan akibat paksaan. Jadi kita sebagai pendidik itu harus sebisa mungkin menjadikan murid itu disiplin karena dirinya sendiri, bukan karena ciptaan. Walaupun misalnya saya juga masih berdasarkan ciptaan, dipaksa misalnya sholat duha itu karena ada absen di depan musola, jadi yo maka sholat duha warga ada absennya. Nah, orang kok bakal ditakoni atau bakal ditanya kenapa kamu tidak sholat duha? Itu sebenarnya paksaan dan ini tidak boleh sesuai dengan pendapatnya Ki Hajar Dewantara. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang dicetuskan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol. Ada nilai-nilai universal itu kalau di sekolahan itu terkenal dengan profil pelajar Pancasila. Penafal nih Bapak Ibu nih. Ada belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, Tuhan Yang Esa, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ternyata tidak urut. Ya, ini nilai-nilai universal, kebajikan universal itu adalah wujud dari profil pelajar Pancasila. Nah, kita berada di beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita bertanggung jawab di sana. Tetapi ternyata beriman dan bertakwa itu juga menyeluruh. Ada mandirinya, ada bernarisnya, ada gotong royong dan kreatif tercover di sana. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ini motivasi perilaku manusia. Yang pertama, kita sebagai manusia atau murid sebagai manusia itu melakukan sesuatu itu pasti ada sebabnya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Misalnya, Bapak Ibu berangkat pagi, ben ora telat le absen, Priscilla. Itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, misalnya dapat pujian atau dan kita kerja yuk dapat uang gaji setiap awal bulan. Itu juga sama sebenarnya. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, di sini yang belum bisa. Terkadang murid-murid itu melakukan apa yang ia inginkan itu berdasarkan antara hijau dan kuning. Nah, ini disebut dengan motivasi internal. Kalau yang dilakukan murid setiap hari dalam pembiasaan itu masih pada ranah ini disebut dengan motivasi internal. Eksternal. Ya, motivasi eksternal. Yang pertama untuk mendapatkan imbalan, misalnya hari ini sholat duha ya, nanti dapat nilai. Oh, dapat bintang. Ternyata itu juga nggak boleh. Padahal kemarin pas MT school itu boleh ya, dapat bintang. Di sini bertentangan. Jok piye. Itu ya, jadi kalau misalnya nanti sholat duha tertib seminggu dapat bintang 5, bawahnya ya. Itu ternyata nggak boleh. Mereka akan tergantung bahwa aku sebulan berarti malah bintangnya 2.000.
Guru mesti bocah itu terus nanti sholat duha. Nah ini Wasilah ya? itu wasilah ya. Iya, dia bilang wasilah untuk menghindari ketidaknyamanan. Kalau awal-awal dulu di sekolah itu yang tidak sholat duha, yang tidak sholat duhur nanti sebelum pulang itu dipanggil kon moco surat pendek umpamanya. Kalau saya juga seperti itu. Nah, mereka sholat duha bukan karena aku pengen sholat duha, tetapi nanti tidak dipanggil kon moco surat pendek banyak-banyak, kesel. Itu motifnya ke sini. Ini namanya masih motivasi eksternal. Nah, motivasi internal itu apa? Nah, kita harus sebagai seorang guru kita harus bisa menunjukkan motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi, bagaimana caranya murid itu tergerak sendiri? Oh, aku sholat duhur itu karena memang kewajiban. Gusti Allah ya mewajibkan kita untuk melaksanakan sholat duhur itu. Tapi itu sulit ya Bapak Ibu? Atau di tempat Bapak Ibu sudah seperti itu? Sudah. Nah, di tempat saya saja. Susah. Susah. Tidak bisa. Nah, untuk menumbuhkan motivasi internal itu pada murid, yaitu hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal. Tapi jujur saja kalau di sekolah saya itu saya menerapkan keagamaan itu dengan adanya penghargaan, tapi cuma di akhir pas perpisahan. Jadi saya membuat sebuah pemimpin pembelajaran di sekolah itu, karena saya kan guru agamanya perempuan, jadi saya membuat tim pembelajar namanya, teman pembelajar. Ketika ada sholat duha, ketika ada tadarus pagi, saya nggak mendampingi, saya cuma keliling melihat. Yang mendampingi kegiatan itu sudah dari anak-anak yang ujian teman pembelajarnya lulus. Jadi pas awal semester itu saya akan melakukan ujian tim pembelajar pakai, saya memilihnya cuma yang simpel aja. Saya membaca Qurannya sudah bagus, saya baca buku tertib mangkat pagi, terus yang anak itu setiap harinya sholat duhurnya tertib Quran dadak diawian. Nah itu jadi teman pembelajar, itu mendampingi setiap kegiatan pagi. Nah ini memang saya beri penghargaan, tapi di akhir pas perpisahan itu saja. Tuh, tapi juga ada yang motivasinya ke sana juga memang ada. Jadi memang ini masih jalannya aneh. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman itu seperti apa sih? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya hari ini si Alif tidak membawa perlengkapan sholat karena sekolahnya celananya pendek, itu kan bawa sarung, orang bawa sarung. Nah, kemudian dihukum suruh berdiri di depan musola, itu namanya hukuman. Kemudian ada konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Ini rada sulit membedakannya. Membuat anak sakit secara fisik. Contohnya kemarin itu ada kasusnya Pak Herman yang muridnya datang, kemudian muridnya memakai sepatu coklat, kudunya nganggo sepatu ireng, terus seharian suruh tidak memakai sepatu di kelas. Nah itu seperti itu hukuman. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, paksaan. Di sini ada stimulus dan tanggapan. Contohnya misalnya gampangnya konsekuensi itu kalau sudah ditetapkan peraturan, tetapi yang hukuman ini sakit menunggu. Misalnya kamu tidak mengerjakan PR, silakan berdiri di depan kelas. Kalau itu hukuman. Tetapi kalau sebelumnya sudah disepakati, bagi anak-anak yang tidak mengerjakan PR nanti akan duduk di depan kelas, berdiri di depan kelas selama 10 menit. Itu namanya sudah konsekuensi. Bedanya ke sana. Orang ujuk-ujuk loh. Bedanya
Sudah ada kesepakatannya dulu kalau yang sebelah sini. Kalau yang hukuman itu ujuk-ujuk, ya, dihukum oleh penghargaan. Nah, ketika kita berulang memberikan janji hadiah kepada anak-anak untuk bertanggung jawab pada suatu hal, itu sebenarnya sudah hukuman. Misalnya, ayo nulis surat Anas, nanti tak kasih permen. Suatu hari nanti kalau anak-anak itu gak dikasih permen ragil tulis, permennya mana bu? Saya pernah ini seperti ini. Kelas 1, kalau mocong ngapal kayak orang ngapal kayak, terus ayo yang hafal, tak kasih permen, keluar dulu, istirahat dulu. Ternyata pas waktu-waktu tertentu, ayo yang hafal maju ke depan, permennya mana bu? Nah, ini di sini sebenarnya menurut pendapat Al-Fiqon itu memang penghargaan itu bisa menjadi hukuman yang orang kosong, tidak terasa bagi murid. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Nah, kenapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Nah, ini di sini keyakinan itu dirasa lebih lembut timbang peraturan. Kalau peraturan ini di tempat Bapak Ibu ada peraturan seperti apa contohnya? Peraturan ada? Tidak boleh terlambat. Ada lagi? Tidak boleh mencontek. Apa tadi ya? Tidak boleh ngerasani gurune ning guri lho. Mboten mboten. Buat hati. Ya. Itu merupakan peraturan. Di tempat saya pun juga ada. Datang 10 menit datang literasi, tidak boleh terlambat itu ada. Nah, ternyata itu tidak dibenarkan oleh teori ini. Nah, harusnya seperti apa sih keyakinan kelas atau dengan kesepakatan kelas? Itu menggunakan kata-kata yang positif. Misalnya untuk tidak datang terlambat, itu diganti saya dan guru menyukai jika saya datang tepat waktu. Jadi bodoh ya, neng boten kasar, neng boten apa negatif ya. Letaknya budaya positif di paling luar, kontrol luar. Kemudian ada lingkungan positif, keyakinan kelas, kemudian tolak ukurnya di peraturan kelas. Nah, kita di sini pada posisi keyakinan kelas. Keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Di sekolah saya membuat keyakinan musola. Karena di musola podo bawa jajan. Nah, ada kultum macit, muridnya macit. Gurunya kultum. Karena kadang-kadang ada guru yang senang kultumnya itu lama. Kadang-kadang bosan tuh muridnya terus mau jajan terus malah macet. Nah, oh iya saya kultumnya juga tak bagi jadi si imami langsung kultum karena bapak-bapaknya ada 4 Senin Pak siapa Selasa Pak siapa nanti saya bebaskan harap kultum apa saya bebaskan. Baik saya yang teman belajar itu nyatat setiap hari mau Pak kepala misalnya kultum apa itu tercatatnya itu sebagai laporan teman belajar ke pertanggungjawaban ke guru agama. Teman belajar itu tanggung jawabnya banyak sekali, jadi kayak pembiasaan pagi dan kegiatan siang. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah, kelas, terusulah dengan adanya kesepakatannya antara guru dan murid. Keyakinan sekolah, kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Contohnya saya senang bekerja sama. Saya senang berbuat jujur. Oh, ini Pak Nur. Pak Nur ngatur. Membantu ini lah. Nah itu, jadi itu ya hal-hal sebenarnya lain sekolah ini sudah ada, tetapi mungkin caranya yang berbeda. Saya juga tahu baru kali ini ada keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah dan sebagainya. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci.
Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, bersedia meninjau kembali. Tentang kebersihan contohnya ya apa keyakinan kelas membuang sampah pada tempatnya. Berarti nek misalnya linggo dibuang di sore. Membuang sampah pada tempat sampah. Tuh, tulisannya seperti itu sebenarnya. Nah ini contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang, saling menghargai. Ini lebih ke guru kelas ya sebenarnya ya. Nah guru agama ya sok main-main nggak nilai ini betul buatan selalu bersikap positif. Tapi guru agama itu masuk di semua lini. Saya jadi tim P5, sing orang ngerti apa-apa sih tim P5. Jadi ketua tim P5. Setiap hari Senin saya ditanya Pak Kepala, P5-nya sampai mana Mbak, mana laporannya? Saya ngaku, oleh jawab. Nah memang sebenarnya saya ramu dengan dari awal itu ramu dengan. Nah yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Apa? Yang A menjaga kebersihan kelas, yang B selalu semangat untuk belajar. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Yang A apa yang B? Yang apa yang B? Oh yang B. Pak mungkin yang ajar yang B ya. Jadi keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata negatifnya di sana, ada tidak boleh. Itu masih berupa peraturan. Kalau sebelah sini adalah keyakinan. Tuh, kemudian ke topik 4. Ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Nah, ini kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan, ada bertahan hidup, ada kesenangan, ada kebebasan. Kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu merasa dikasih sayangi sama teman-temannya? Merasa. Saya merasa loh dikasih sayangi sama temannya. Loro ditungguin jalannya angel, astagfirullah. Terus akhir banget, jalannya angel banget. Nah saya sudah bilang saya wes mari, tetap wes tekan juga kan, keringan masuk kembali ya kemudian. Terima kasih sekali. Itu adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua penguasaan. Penguasaan itu merasa menguasai apa yang dimiliki. Kadang-kadang kita ini semuanya, semua orang ini bisa, tetapi orang merasa kok aku ini iso. Tapi itu sulit ya. Saya bisa datang tepat waktu. Ya tetap mepet nih jam 6.58 gak baik kenal. Kesenangan. Nah di sini kesenangan. Misalnya saya senangnya shopping. Wah ini berarti ini shopping. Dompetnya tipis tapi senangnya shopping. Itu berkebalikan. Kemudian kebebasan. Kadang misalnya saya itu nanti Pak itu seperti ini. Nanti jam 1 sampai jam 3 kita ada acara kombel. Kombel itu komunitas belajar di sekolah. Sekolah saya ada setiap hari Jumat. Dan disisakan jam 3 itu mendengarkan ceramah dari Bapak Ibu yang sudah lulus PSP guru penggerak itu. Kok jangan ngomongin ceramah wih, kalau jam sosok ngantuk. Itu juga enggak ini. Saya ngomongin wongin yang kono nyawanin wong, jadi sok bayangin atau saya dolanan laptop tapi orang nggak tetapi di sana apa namanya di anan apa tapi tetap di situ wongin. Ini kita sebenarnya butuh kebebasan karena jam 1 sampai jam 3 itu kalau nunggu luca ekstra kecuali ekstra kamar saya melek tak tunggu ekstra yang lain saya tunggu karena turu itu ada nikmat yang luar biasa. Bapak Ibu senang film betul? Enggak, boten ya.
itu adalah kegiatan yang langka bisa dilarikan dengan hikmah. Kebutuhan bertahan hidup, cara kerennya survival. Kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Di tempat saya itu ada murid sing cok senengane njaluk jajane kancane. Itu ternyata bosok diteliti, bosok ditakoni, dia itu kesana kebutuhan hidup. Jadi misalnya sangune satu wadah tempat makan itu dia kurang karena kebutuhan makannya lebih banyak di jalur kancane, duitnya kurang jalur kancane. Nah akhirnya kita tanya, kok gue seneng jalur kancane? Kok kancane luwih enak dibanding aku? Wes sanggup sepiro? 5.000. Oh pengen jajan sepiro? 10.000. Nah itu bertahan hidup memang badannya gede, gemoy, jadi mungkin kayaknya ini lambungnya lebih lebar. Jadi kebutuhan makannya lebih banyak. Ini ada. Dan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Contoh di kelas, Bapak Ibu sok absen ya pagi. Siapa yang hari ini nggak datang? Ya tadiku. Pakai kata yang positif. Nah, siapa yang nggak datang hari ini? Siapa yang datang hari ini? Hari ini hadir. Oh, semuanya hari ini hadir. Positif. Semuanya hari ini hadir. Siapa yang biar tidak hadir? Tidak, Bu. Kita menyampaikannya tidak. Siapa yang hari ini tidak ada kan? Oh iya ya. Katanya Ya oke. Nah itu ya. Terima kasih Bu Lucy atas responnya luar biasa sekali. Saya masih sama seperti itu. Siapa yang tidak hadir mana yo? Sama ternyata. Iya. Kurang tepat. Oh kurang tepat. Bisa diperbaiki. Nah ini ilmu buat memperbaiki apa yang kita lakukan. Nah semuanya berangkat hari ini. Oh semuanya membawa buku, sudah siapkah belajar agama? siapa yang tidak berangkat dari kan kita mendoakan ada yang nggak berangkat. Oh mana? Maka positifnya itu ke situ. Itu yang menyampaikan pengawas semua nih. Tapi setelah saya jalan itu Oh iya, ini keren ya. Sebenarnya ternyata juga terus nanti ada yang bilang, oh si Zahra sakit bu, gitu ya. Nah, semoga Mbak Zahra sempat sembuh ya. Saya harus menunggu. Tapi pertanyaannya yang masih kurang positif. Oke. Nah, terus kemudian pas misalnya numpuk gawean, numpuk pekerjaannya silahkan dibawa ke depan, namanya. Bapak Ibu biasanya yang garap HP, oh bagus sekali, mana kan? Iya. Nah itu. Jadi misalnya pekerjaannya bagus, bijinya 100, oh bagus sekali, kamu pintar. Kamu pintar ya? Mau ini apa? Itu kebutuhan diterima. Kan kayak murid kelas 1, 2 ini surhat. Nah, Bu tadi aku tuh jajannya jatuh loh, terus aku belum makan. Bu tadi di rumah itu, oh kemarin saya pelajaran adzan, tak Moni. Nanti di rumah kamu mendengarkan adzan, terus besok praktek adzan, gitu ya. Paginya pas ada pelajaran agama, tanya, ayo mas praktek adzan satu-satu. Aku atuh kalau masjid aku umur yang lambat. Masa sih gue aku nggak mana? Kan aku cerak kalian gede, tadi aku ngomong. Ya wes kita mau kasih YouTube ya, tak ngomongin. Terus sudah kan, aku nanti jelas yang Raisa ibu. Nah itu apa ya? Anak-anak yang seperti ini jadi pintar, main caranya saja, cara dia. Paling dia ciri aneh yang menurut ciri aneh guru. Penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, jika diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah itu sama sebenarnya seperti diterima tadi.
Soalnya kita itu sebagai guru harus mengakui, oh murid ini iso, murid ini enggak, tetapi menuju bisa, dan bagaimana caranya kita menjadikan murid ini menjadi bisa. Itu di sini. Selanjutnya ada kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak. Caranya di kelas itu kita memberikan banyak pilihan kepada anak. Nah, pas pelajaran tadarus itu saya kelompokkan, ono sing diikrok, ono sing baca Al-Qur'an, ono sing juz amma. Itu kalau di jumlangan itu ada riba zambua. Oh iya. Ada toh? Ikra ini sama seperti ikra. Oh metode. Itu saya juga mengelompokkan. Jadi pas awal semester itu tak bikin kayak biar mono jenengane mengelompokkan, tapi sekarang sudah ada kata-kata asesmen diagnostik. Itu saya kelompokkan ke sana yang Zabua itu. Nah, jadi ketika anak-anak masih jilid 1, 2, 3 campur karo sing Al-Qur'an, anak yang jilid 1, 2, 3 itu sulit berkembang karena wis krunune swara sing maca Al-Qur'an ini banter. Nek pada jejer sing padha banter, pasti akan berbeda rasanya. Itu kesini kebebasan. Kesenangan. Bapak Ibu senang tadi, ada yang senang shopping, ada yang senang apa lagi? PS. Oh, sarjana masih senang slot. Nah, saya juga sejari penasaran cara nge-slot itu piye kok oleh duit akeh. Tapi lu balik entek-entekan. Itu sebenarnya sesuatu yang luar biasa. Nah, ini di sini kesenangan murid itu berbeda-beda. Ono sing seneng le sekolah itu nulisnya karo blogso sing lemah. Ono kula punya murid itu sing senengane kuwi nek teko ki turu ning pojokan. Nah, itu setelah ditanya, terus dia nggak bisa makan nasi, nggak bisa makan karbohidrat, jajan mereka ngerti caranya jajan sing harus dimakan apa. Setiap berangkat kalau ibu ini kan bapak karena ibunya baru bisa meninggal, itu digawani daging. Sekali berangkatnya iya seperempat itu daging tok itu. Memang ame ini rumah yo kuwi sekolahan kuwi. Yo ini kan yo saya pernah tanya sama bapaknya, ini kan nggak sehat Pak. Wong ya daging ayam, daging ini terus-terusan nggak sehat. Kuwi bocahe lemu ginak-ginuk terus bodi niku pas 4. Itu ternyata dia punya kelainan cengkak biyen kuwi salah mungkin. Dari awal yang menaiki yang daging kuwi. Memang sego ini warung sego mungkin proses muntah. Ini warung jajan ini biasanya yang ditemplek ini kan jajan apa Mas Dani? Ya orang nggak bisa makan yang lain. Itu kesenangan. Kemudian cara bermain, cara tertawa. Kutawa di kelas-kelas itu kan biasanya ada yang bocah pinter gambar, pinter matematika, pinter agama atau enggak? Ada ya? Ini ngelongkok pinter agama gitu. Pinter agama itu longkok. Langka sekali. Nah, kemudian topik selanjutnya itu 5 posisi kontrol. Ini nanti kleru ini posisi kontrol seorang guru. Yang pertama penghukum, yang kedua teman, yang ketiga pembuat rasa bersalah, yang keempat pemantau, dan yang terbaik itu manajer. Nah, kita nonton dulu. Ini ada gue. Ini posisi penghukum. Nah, ini contoh posisi penghukum nih Bapak Ibu. Orang ini
Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya membawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang pamit banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan
guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan Nah, itu tadi contohnya Ibu-ibu. Ternyata sudah panik gitu. Ya, ini di sini tadi saya kecewa sekali dengan tindakan kamu. Ini kira-kira posisi apa, Bapak Ibu? Apa? Membuat rasa bersalah ya? Ah, benar ya? Tidak tenang ya, usah mengerti. Membuat rasa bersalah. Kemudian kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, ini pembuku, coba kita lihat.
Kus benar penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ayolah. Apa? Buat salah? Teman ternyata. Nek teman-teman guru saya ini sudah bilang, guru kelas saya sudah bilang, siswa makasih yo. Saya belum bisa ke sana. Jadi tetap hal pemantau ini. Nah, stiker bintang tadi pemantau. Jadi saurnya wis gawe colek peraturan bagi soal stiker bintang. Nah, diterapkanlah peraturan itu. Kali ini bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? New manager. Selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum ya. Yang tadi kita sebagai seorang guru kita harus bisa menjadi manajer. Intinya kalau menyelesaikan masalah harus dengan hal yang baik. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabnya. Posisi manajer mengacu pada restitusi. Nah, setelah ini nanti kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa sih Bapak Ibu? Di sini ada menstabilkan masalah, validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Itu langkah dalam segitiga restitusi. Nah, menstabilkan identitas itu guru bertanya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Misalnya hari ini si Iva tidak membawa PR. Coba kita koreksi bersama PR agama yang sudah Bapak Ibu sampaikan kemarin. Ternyata Iva, wah saya lupa ya Pak Ibu. Nah itu terus kita ngomongnya sama Iva, oh lupa itu hal yang biasa. Bapak juga mungkin pernah lupa. Lupa itu kejadian yang manusiawi. Itu namanya menstabilkan identitas. Selanjutnya ada validasi kebutuhan. Kamu bisa saja akan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, contohnya misalnya pas harus sholat jamaah, orang makan sholat jamaah ditakoni, kalau orang sholat jamaah apa ya mas? Ibu mau pas sudah naik itu ternyata musolanya sudah penuh. Terus kamu sholat gimana? Saya sholat sendiri. Nah, oh begitu, jadi daripada kamu orang sholat, ya usah rampopong. Kalau kita seperti itu biasanya. Ini validasi kebutuhan. Validasi pada apa sih yang salah? Yang ketiga, menanyakan keyakinan apa? Nah, kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, kalau kita membuat keyakinan kesepakatan kelas, otomatis kita akan bertanya, apa yang kira-kira kamu tidak jalankan? Misalnya nih sholat jamaah ya disiplin. Ada lagi nih membuang sampah sembarangan, berarti tidak membuang sampah pada tempatnya. Nah ini contoh segitiga restitusi. Menanyakan keyakinan. Kira stimulus respon menjadi tindakan yang salah. Nah, saya punya kasus satu. Ini kebetulan sekali kemarin pas saya mengerjakan ini pas si Pak Ais itu nggak sholat jemaah. Ini bisa terjadi pada semua kejadian ya. Jadi segitiga restitusi bisa dilakukan pada semua masalah, tidak hanya di bidang agama saja. Nah, ini contohnya. Selamat siang Mas Faiz. Selamat siang Guru. Gimana kabar hari ini? Baik Bu. Nah, jadi aku mau konfirmasi karena teman sekolahku kemarin kamu tidak melaksanakan sholat jemaah ya? Ya Bu. Menurut
bagaimana nih kalau kita bareng-bareng memperbaikinya? Setuju nggak? Setuju, Bu. Oke, kalau gitu Mas Faiz, kita cari solusinya bersama ya. Mas Faiz, kemarin ini tidak sholat jamaah pasti ada alasannya. Alasannya apa? Karena musolanya sudah penuh. Oh begitu. Kamu tahu nggak kegiatan kita sholat jamaah itu melanggar keyakinan kita? Tahu Bu. Kira-kira keyakinan apa yang sudah kita langgar? Disiplin. Disiplin. Menurut kamu apakah disiplin itu penting? Penting Bu, karena membuat saya dapat menghargai waktu. Oke, sekali disiplin itu sangat penting. Dengan disiplin kita bisa menghargai waktu, menghargai orang lain dan beribadah tepat waktu. Baik Bu, saya mohon maaf karena tidak sholat berjamaah. Ya Mas Fakir, tindakan kamu memohon maaf ini sudah sangat baik. Menurut kamu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya akan datang ke musola tepat waktu agar tidak penuh. Oke, baik Mas Fakir. Kita juga sudah mencari solusinya. Semoga mulai besok Mas Fakir tidak terlalu lagi ke musola, bisa melaksanakan sholat jamaah dan terus semangat ya. Terima kasih atas waktunya. Sehingga sekarang kita akan selesaikan kasus 2. Rami tidak terima pekerjaan dan selalu didorong dunia. Ia melakukan kematian emosinya. Nah itu tadi ya Bapak Ibu restitusi, segitiga restitusi. Bapak Ibu yang sekolahan seperti itu bukan ya, menyelesaikan masalah. Bukan ya, sama. Saya sebenarnya juga nggak seperti itu. Sama sekali tidak. Jauh ya. Nah sesuai ya. To the point deh. Nah yang benar sebenarnya seperti itu.
Jadi apa ya, kita cari dulu sumber masalahnya, terus kita stabilkan masalahnya, validasi, dan akhirnya kita tanyai benar orang. Kayak biasanya saya dulu ya oh yowis rapopo, nggak ada kelanjutannya, ternyata itu ada efeknya. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Ada timbal balik atau ada pertanyaan mungkin? Tidak ada? Pas ya? Restitusi itu segitiga restitusi. Nah dari sini langkahnya jenengane segitiga restitusi, langkah menstabilkan kegiatan ada ini, menstabilkan identitas, validasi, menanyakan keyakinan. Ya, jadi guru penggerak itu diwarai yang seperti itu. Sekarang ada pendaftaran di ke-11. Monggo daftar Bapak Ibu. Enggak di sekolah kok. Oh, enggak. Kalian belum terbikin sertifikatnya bisa buat mendaftar UKIN. UKIN. Oke? Ya, terima kasih sekali atas waktunya. Semoga disiplin positif ini dapat kita terapkan bersama di sekolah. Paling boten nyicil sedikit-sedikit. Terima kasih atas waktunya. Semoga kegiatan hari ini mendapat manfaat dan dihitung pahala bagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar pada piket semuanya, kita bikin mari menjaga kebersihan misalnya. Terus misalnya pas waktu ulangan tidak boleh mencontek. Nah kita bikin ayo berbuat jujur seperti itu. Paham ya? Nah keyakinan kelas itu nanti akhirnya akan menjadi undang-undang di kelas. Jadi semua murid, semua anak wajib mentaati keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif. Contohnya apa? Dilarang misalnya, dilarang mencontek, dilarang berisik, dilarang makan, itu tidak boleh. Harus menggunakan kata-kata yang positif. Nah, seperti tadi sudah dicontohkan, misalnya datang tepat waktu, terus mengerjakan tugas dengan jujur, seperti itu ya. Nah, kita akan sama-sama membuat nih, kita akan sama-sama membuat kesepakatan dan keyakinan kelas kita hari ini. Nanti anak-anak semuanya akan guru bagi kertas seperti ini, namanya sticky note. Kamu apa namanya biasanya? Nah, setelah dibagi silahkan kamu tulis apa sih yang kamu inginkan di kelas. Apa sih kamu pengen kelas yang nyaman itu, kelas yang seperti apa, gitu ya. Bebas, semuanya boleh menulis apa saja, tapi satu poin saja, jangan banyak. Setelah kamu tulis, kamu tempelkan di sini. Tempelkannya di sebelah sini urut, nanti semuanya 16 anak urut. Kemudian di bawah disisakan, nanti di bawah akan kita gunakan sebagai tanda tangan kesepakatan bersama jika kamu sepakat dengan keyakinan kelas yang sudah ditulis kamu dan teman-temanmu, gitu ya. Oke, sudah jelas ya? Oke, yang sudah mendapatkan kertas langsung ditulis saja. Kertasnya ada lemnya, jadi kamu nulis di tempat yang nggak ada lemnya, jangan terbalik. Kamu pingin apa? Nah, silakan ditulis. Kamu pinginnya apa? Oke, silakan yang sudah dapat kertas langsung ditulis saja.
berkata kotor. Setuju? Setuju. Tidak berkata kotor. Ayo, siapa? Mbak Lia. Ya, Mbak. Ini saling menyayangi sesama teman dan guru. Setuju? Setuju. Setuju. Selalu kerjasama dan tolong menolong. Tapi bukan kerjasama dalam mengerjakan soal ya. Baca ini. Melakukan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Tidak merusak dan mengotori lingkungan sekolah. Setuju? Setuju. Saling menghormati, selalu semangat belajar. Saat beribadah tidak makan dan minum di musola atau di kelas, sudah nggak boleh ya, kelas ya. Oke, setelah keyakinan kelas, kesepakatan kelas kita jadi seperti ini, silahkan anak-anak menulis nama kalian di sebelah sini, di samping kanannya tanda tangan. Nah, itu merupakan wujud dari kesepakatan kita bersama. Nih. Oke, nomor 1 dari sebelah sana. Yuk, nama terus tanda tangan. Karena kita semuanya sudah menyepakati keyakinan kelas yang kita buat, kalian sudah tanda tangannya di sini. Nah, kita mari bersama-sama kita melaksanakan keyakinan yang sudah kita buat agar tercipta budaya yang nyaman, budaya yang positif, kelas yang tenang dan kelas yang nyaman. Paham ya? Oke, terima kasih atas waktunya. Kami bangga dengan keyakinan kelas kami. Nama saya Regina, saya senang membuat praktek keyakinan kelas. Nama saya Rizky, kelas 6 SD Negeri 2 Jenggerang. Saya senang membuat keyakinan kelas. Saya Lia, kelas 6, saya senang membuat praktek keyakinan kelas. Nama saya Lufiani, saya kelas 6, saya senang membuat keyakinan kelas.
datang ke sekolah untuk belajar. Buku adalah sumber ilmu. Hormati guru, sayangi teman. Hormatilah guru dan orang tuamu. Hormatilah gurumu. Buanglah sampah pada tempatnya. Ayo saling menghargai manusia. Ayo saling menghargai. Mari kita jaga kebersihan lingkungan rumah. Jadi kelas 4, saya senang berbudaya positif. Saya kelas 4. Saya senang berbudaya positif. Saya Tanah, kelas 4. Saya senang berbudaya positif. Saya Fian, kelas 4. Saya senang berbudaya positif. Kegiatan yang pertama yaitu budaya senyum, salam, salim, sopan, dan santun. Biasa disebut dengan budaya 5S. Agar budaya ini selalu diingat, kami sebagai guru juga sering mengajarkan murid dengan menggunakan lagu, sehingga pola implementasinya dalam perilaku sehari-hari mudah untuk diingat. Kegiatan sholat duha yang berbarengan dengan kegiatan tadarus pagi. Hal ini terjadi karena musola tidak mencukupi untuk semua murid, sehingga sholat duha terjadwal 2 kelas di setiap harinya. Untuk setiap hari Senin kita melaksanakan upacara sehingga tidak melaksanakan sholat duha. Selasa kelas 1 dan 4, Rabu kelas 2 dan 5, Kamis kelas 3 dan 6. Untuk imam juga bergantian berlaku untuk semua guru laki-laki. Bagi anak yang tidak terjadwal mengikuti sholat duha, maka ia akan melaksanakan kegiatan tadarus pagi. Mengingat setiap anak mempunyai tingkat bacaan yang berbeda, sehingga kegiatan tadarus dilakukan dengan berdiferensiasi, yaitu pengelompokan pada semester awal dengan asesmen diagnostik pada tingkat bacaan dan juga minat kegiatan keagamaan yang mendukung. Nah, coba biar Bu Rizka tahu pengelompokannya, biar ngajinya enak. Nanti silakan diisi. Ayo, urut dari Mbak Lintang. Ya, Mbak Lintang. Mbak Lintang, Al-Quran atau Iqra? Silakan dulu. 2, Mbak Rani. 3, Mas Rais. 4, harus bisa. Kegiatan tadarus ini menyisakan 4 kelas, sehingga jika saya harus mengampu pada semua kelas, maka hal tersebut tidak akan maksimal. Dalam kaitan ini, saya menciptakan sistem kolaborasi teman pembelajar atau akrab disebut dengan tutor sebaya, di mana para pendamping tadarus ini merupakan kelas 6 yang sudah hatam Al-Quran dan bacaannya sudah mendekati benar. Sedangkan guru kelas bertindak sebagai pengawas kegiatan saja. Perlengkapan tadarus di kelas juga dilengkapi dengan kotak master sebagai tempat menaruh Iqra, juz amma, dan Al-Quran. Kegiatan keempat yaitu budaya berdoa sebelum dan sesudah belajar. Pada kegiatan ini dipimpin oleh salah satu murid sesuai jadwal masing-masing kelas. Budaya selanjutnya yaitu berpakaian muslim. Dari Senin sampai Jumat, seragam SD Negeri 2 Jonggrangan seluruh murid mencerminkan budaya orang muslim. Berhijab untuk murid perempuan dan lengan panjang untuk murid laki-laki. Yang keenam yaitu budaya mencintai lingkungan sebagai wujud syukur hambanya kepada Sang Pencipta. Kegiatan ini dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan sekolah, budaya rapi, budaya mengolah sampah, dan budaya piket menyiram tanaman. Budaya mencintai tubuh kita dengan cara berolahraga. Kegiatan azan, antri berwudu, kemudian sholat duhur berjamaah.
Kegiatan ekstrakurikuler TPA dengan menggunakan metode sorogan dan juga pemanfaatan teknologi ketika materi sejarah dan ilmu kebaruan. Kegiatan PHBI. Budaya religius tidak akan membekas di hati jika hanya dilakukan di sekolah. Untuk itu, saya berkolaborasi dengan orang tua untuk mengontrol kegiatan keagamaan di rumah dengan menggunakan buku kontrol ARSI, Aku Rajin Sholat dan Ibadah. Dengan adanya buku ini, murid akan melakukan praktik baik religius dimanapun berada. Selain mengembangkan budaya, saya juga mengembangkan keterampilan dalam bidang keagamaan, seperti qiraah, azan, dan puitisasi puisi. Setiap kegiatan yang kita lakukan pasti akan menimbulkan dampak, baik positif maupun negatif. Dampak positif dari praktik baik yang saya lakukan yaitu pola religius di SD Negeri 2 Jonggrangan lama-kelamaan mengalami peningkatan. Murid tertib melakukan pembiasaan yang diterapkan. Orang tua murid juga memberikan apresiasi baik terhadap tingkah laku religius anak-anak di rumahnya. Dampak yang signifikan yaitu SD Negeri 2 Jonggrangan berhasil meraih juara Mocopat Islami tingkat SMP Negeri 2 Girimulyo, juara 1 qiraah putri, juara 2 qiraah putra, juara 2 azan, dan juara 1 puitisasi puisi tingkat Kapanewon Girimulyo pada tahun 2023. Dan golnya pada tahun 2023 juga mendapat juara 1 puitisasi puisi tingkat Kabupaten Kulon Progo. Terima kasih telah menyaksikan video sampai selesai. Demikian video aksi nyata modul 1.4. Semoga bermanfaat. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru Hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.